Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemikir Dangkal. Netizen yang budiman, negeri kita memang negeri yang penuh cerita. Makanya akan selalu menarik untuk dibahas bersama-sama. Dan oleh karena itu, saya selaku bagian dari negara ini ingin juga beropini dan membahas cerita-cerita tersebut. Video kemarin saya sudah membahas mengenai perseteruan antara dua pemain bola, yaitu Bambang Tampan dan juga Zidane atau Zinedine Zidane. Dan update terbaru yang saya dapatkan sepertinya sudah mulai reda juga konflik antara mereka, tapi saya tidak tahu atau tidak begitu pasti dengan penyanyi-penyanyi lain atau pemain sepak bola lain. Dan saya baru saja membaca berita yang terupdate ya mengenai pejabat kita ya yang kembali berulah dengan melakukan tradisi yang terjadi di dalam uh, rumah ya, rumah tempat mereka bekerja. Ya baru-baru ini ataupun mungkin baru kemarin ya, salah satu bupati yang ada di negeri kita, Universitas Namua ini, terjadi OTT atau operasi tangkap tangan oleh KPK. Dan, sebuah lembaga yang benar-benar bertugas untuk menciduk ataupun menyelidiki para pelaku dari ya korupsi lah. Dan pada kasus kali ini ya bupati salah satu di negeri ini, dia seorang cewek ataupun seorang ibu lah, seorang ibu-ibu. Berdasarkan berita yang saya baca, ini kasus suap. Setahu saya kalau suap ini dulu ibu saya yang menyuapi saya makan. Ternyata sudah dewasa pun masih ada kegiatan suap menyuap. Dan yang disuapkan ataupun disuapi ini jumlahnya nih bukan calang-calang ya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan kalau tidak salah sekitar 1,9 miliar yang sudah disuapkan selama uh, proses tersebut terjadi. Jadi bukan satu kali, dua kali, mungkin beberapa kali dan beberapa orang. Ya tanggal 27 ya kemarin ya. 27 April 2022 terjadi penangkapan Bupati Kabupaten Bogokakure ya, salah satu kabupaten yang ada di negara Konoha. Jadi saya tidak ingin membahas terlalu jauh juga. Yang jadi sorotan saya sebagai pemikir dangkal di sini adalah tradisi korupsi ini benar-benar tidak bisa dihilangkan ternyata dari negara kita, apalagi bagi seorang pejabat. Jujur saja, memang dari sudut pandang saya yang berpikiran dangkal ini, saya melihat proses ketika ingin menjadi seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, itu memerlukan biaya yang sangat besar. Sumbernya saya kurang tahu juga, makanya saya tidak terlalu menyelidiki mengenai hal ini, tapi
Saya bukan mengatakan wajar, tapi kemungkinannya untuk melakukan atau mengembalikan uang dari proses mau menjadi pemimpin ini atau wakil rakyat ini mungkin diperlukan job tambahan. Saya rasa kalau mau mengharapkan dari gaji sebagai pejabat itu mungkin tidak akan cukup selama 5 tahun 4 tahun, makanya perlunya ada proyek tambahan kan. Itu mungkin yang ada di pikiran saya ya. Jadi kasusnya ini katanya ini berkaitan dengan apa ya, adanya ingin perbaikan mengenai rapor dari kabupaten tersebut mungkin. Dan tentunya untuk bisa mendapatkan rapor itu ada badan khusus yang menangani ataupun menilai dari kinerja dari para pejabat atau pemerintahan di sana. Mungkin kalau umpamanya rapornya jelek akan berdampak tidak baik juga bagi para pejabat di sana. Makanya agar bisa mendapatkan rapor yang lebih baik diperlukanlah usaha tambahan, diperlukanlah sebuah suplemen yang perlu disuapkan agar rapornya pun menjadi lebih baik. Memang luar biasa ya negara kita. Jadi saya mendapatkan informasi terpercaya juga nih dari internet gitu kan, dari situs terpercaya lah ya. Kalau saya lihat headline-nya kemarin, dia mengatakan bahwa ketuanya nih ya, bupatinya nih seolah-olah tidak terlibat dalam kejadian ini. Tanya sampai ada istilah IMB, inisiatif membawa bencana. Dia mengatakan ya secara umum seperti ini, bahwa ini inisiatif anak buahnya, bukan dia yang menyuruh. Sepertinya sudah mulai saling lempar tuduhan ya. Ya sebagai sang pemimpin katanya ya saya harus siap bertanggung jawab walaupun itu anak buah saya yang melakukannya. Saya yakin proses apa ini ya, proses audit ini sudah berlaku cukup lama dan cukup banyak yang ditempuh. Rasanya mustahil seorang pemimpin tidak mengetahui setiap proses yang terjadi. Dan yang saya heran, uang sebesar 1,9 miliar ini dapatnya dari mana? Jelas sih uang rakyat. Karena untuk apa dia menggunakan uangnya sendiri hanya untuk memperbaiki sesuatu yang ya mungkin tidak eh, yang dampaknya itu akan merugikan dia saja. Saya yakin tidak mau ada orang yang mau mengeluarkan uangnya sia-sia untuk hal tersebut, ketika efeknya mungkin tidak akan terlalu besar pada dirinya dan timnya. Jadi otomatis uang yang digunakan itu adalah uang rakyat. Dan yang saya heran sebagai seorang pemikir dangkal ini, kok gak tahu nilai uang sebesar 1,9 miliar itu gak sadar gitu berkurang. Bagaimana cara mereka mengambil bagian-bagian itu agar itu gak ketahuan? Kalau mungkin 100.000, 1.000 perak, 5.000 perak, mungkin gak akan sadar. Tapi ini 1,9 miliar. Kotak saya nggak nyampe ya. Bingung saya sebenarnya dengan negeri ini, melihat pejabat-pejabatnya yang begitu mudah untuk melakukan hal tersebut. Apalagi ini bulan puasa ya, momen yang tepat untuk memberi, bukan mengambil.
sayang sekali saja harus berada di jeruji bus. Kasihan keluarga juga kan. Ternyata bahwa negara itu banyak sekali. Dan saya menganggap itu mudah untuk diselewengkan. Jumlah sebesar itu bahkan pas OTT baru baru terbukti gitu. Dan fakta menariknya lagi, bupati ini sebenarnya pada tahun 2000 berapa, 14 atau 2014 mungkin, abangnya juga menjadi tersangka atau bahkan sudah mendekam di jeruji besi sebagai kasus suap. Gak tahu suap apa, nasi kah, tahu mie kah, kue kah, gak tahu. Penurun. Kalau ada penyakit apa ataupun turunan gitu. Ini membuktikan bahwa korupsi ini adalah penyakit karena ya bisa berasal dari keturunan. Sayang sekali. Lebaran di jeruji besi. Oke teman-teman, saya rasa cukup pembahasan kita secara lebih dangkal saja ya, secara ringan saja, gak perlu terlalu ribet, gak terlalu pusing. Hanya bertanya-tanya keheran-heranan terhadap berbagai hal yang terjadi di negara kita. Ya, saya rasa cukup ya. Semoga teman-teman tetap sehat selalu, dan ini adalah sebuah opini, bisa diterima bisa tidak. Ini adalah negara bebas walaupun kita punya batasan, dan mari kita berakal sehat selalu. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini, dan saya akan mencoba berbagi kembali berbagai cerita yang ada di negeri kita ataupun mungkin universe lain. Baik, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.